Shalom, selamat sore, selamat datang dalam ibadah doa hari Rabu. Puji Tuhan, kita masih sama-sama bisa bersekutu untuk kita berdoa bersama. Pada sore hari ini kita rindu untuk memuji dan menyembah Allah kita. Tapi sebelumnya, di dalam Yesaya firman Tuhan berkata bahwa janganlah takut, sebab aku Tuhan menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Puji Tuhan, kita semua adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang, karena Tuhan kita yang memberikan kemenangan buat setiap kita. Saya mau undang saudara-saudara untuk tundukkan kepala, kita mau berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat sore hari Tuhan. Kalau kami masih bisa bersekutu di hadapan Engkau, kalau Tuhan masih memberikan kami kekuatan, kesehatan, kami percaya Tuhan, Engkau mengasihi setiap kami. Biar pada sore hari ini Tuhan, kami rindu untuk membawa pujian dan penyembahan kami yang terbaik di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, bahwa di dalam Engkau kami akan beroleh kemenangan. Hanya ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Hati kita angkat pujian di hadapan Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kita yang layak terima pujian dan penyembahan di hadapan-Nya. Thank you Lord. Kami sembah Engkau.
tata, Engkau mulia, ajaib dan heran ku kagum akan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran ku kagum akan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran ku kagum akan Engkau Tuhan. Yesus, Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Glory Jesus, glory Jesus, glory Jesus. Kami kagum akan Engkau Tuhan. Kami terpesona atas keajaiban Engkau Yesus. Sampai selamanya Engkau adalah Allah dan Raja atas hidup kami Tuhan. Engkau Allah yang berdaulat penuh atas seluruh keberadaan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap anugerah-Mu, keajaiban-Mu Tuhan, dan keselamatan yang telah Engkau curahkan buat setiap kami Tuhan. Kalau kami ada sebagaimana kami ada pada sore hari ini Tuhan, semua hanya karena anugerah dan kebaikan daripada Engkau sendiri Tuhan. Kami mau mendengarkan kebenaran dari firman-Mu Tuhan. Kami pimpin setiap kami Tuhan, untuk kami mengerti Tuhan apa yang Kau hendak sampaikan buat setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan gak ada sesuatu yang kebetulan dalam kehidupan kami Tuhan. Semuanya adalah atas izin Engkau Tuhan. Kami berdoa dan kami ucap syukur hanya dalam satu nama Allah kami yang besar, Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami ucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, sebelum kita mau dengarkan untuk renungan firman kita pada malam hari ini, yuk mari kita satukan hati kita dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan kalau kami boleh kembali Tuhan berkumpul saat ini Bapa di tempat kami masing-masing ya Bapa, untuk boleh mendengar sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Mari Roh Kudus Tuhan, biar firman yang sederhana ini Tuhan boleh membuat kami berpikir sama seperti Engkau berpikir Tuhan, boleh mengubah pola pikir kami yang salah Tuhan, boleh menunjukkan kami bagaimana kami harus hidup Tuhan bersama dengan Engkau ya Bapa. Berkati hati kami, berkati pikiran kami, berkati konsentrasi kami ya Tuhan. Kami siap Tuhan untuk mendengar ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah Bapak Ibu, kita mau buka di Lukas 5 ayat 12 sampai 16. Saya ulangi ya, Lukas 5 ayat 12 sampai 16. Saya bacakan. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Yesus melarang orang itu memberitahukannya kepada siapapun juga dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi kabar tentang Yesus semakin jauh tersiar dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa.
Saat ini kita mau belajar tentang Tuhan Yesus dan doa. Ya, kita lihat dari ayat firman Tuhan yang barusan bahwa setelah Tuhan menyembuhkan seorang yang sakit kusta, ya sekalipun ada banyak orang yang datang untuk mendengar Tuhan, ada banyak orang yang datang untuk menerima kesembuhan, tapi Tuhan mengundurkan diri, Tuhan mengambil waktu untuk berdoa. Ya, yang berarti Tuhan mengambil waktu untuk berkomunikasi dengan Allah. Komunikasi ini tentunya sesuatu yang sangat penting ya. Kita tahu sangat penting sekali dalam setiap hubungan apapun. Antara orang tua dan anak, antara suami istri, antara atasan dan bawahan kalau di kantor. Kalau misalnya antara atlet ya dengan pelatih, komunikasinya sangat penting. Dan tentu saja komunikasi yang paling penting buat kita adalah hubungan antara Allah dengan kita, orang-orang yang mengasihi Allah. Dan selama berada di dunia ini, Tuhan Yesus itu menunjukkan betapa pentingnya komunikasi tersebut. Injil mencatat hampir 20 peristiwa waktu Tuhan Yesus itu berdoa kepada Bapa di surga, dan di situ ada beberapa contoh di mana Tuhan itu berdoa dalam berbagai keadaan. Contoh ya, kalau kita buka di Lukas 3 ayat 21. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit. Ya, jadi kita lihat di sini pada waktu dibaptis Tuhan pun berdoa. Yang kedua itu ada contohnya di Lukas 6 ayat 12. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ya, jadi pada kondisi saat itu Tuhan itu sedang beristirahat ya, saat di tengah-tengah pelayanannya Tuhan beristirahat singkat, dan dalam istirahat yang singkat itu Tuhan pergi untuk berdoa. Contoh yang lain ada di Yohanes 11 ayat 41. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Itu adalah pada waktu Tuhan Yesus sebelum membangkitkan Lazarus dari kematian. Ya, bisa dibilang sebelum Tuhan melakukan pelayanannya, melakukan mujizatnya. Ada berbagai keadaan yang Tuhan Yesus gunakan untuk berdoa, untuk berkomunikasi. Kalau kita lihat tadi di poin kedua, saat beristirahat. Seringkali kita dengan kesibukan kita, dengan jadwal kita yang begitu padat ya, saat waktu istirahat saya rasa seringkali banyak di antara kita yang malah males kali ya untuk doa ya. Mikirnya, aduh saya udah kerja seharian, saya udah ngurus rumah seharian nih dari pagi sampai malam ya, waktunya saya istirahat, saya pengennya santai, saya pengennya YouTubean mungkin ya, saya pengennya istirahat, nonton misalnya seperti itu. Nah, tapi kita lihat teladan Tuhan Yesus, Tuhan pada saat waktunya beristirahat pun Tuhan berdoa. Pada waktu kita mau melakukan suatu pekerjaan, baik kita di pekerjaan, di pelayanan, baik kita di rumah kita, apakah kita seperti Tuhan sebelum Tuhan melayani Lazarus dan keluarganya, yaitu kita berdoa dulu? Atau jangan-jangan waktu kita bangun pagi-pagi misalnya ya, udah langsung penuh nih pikiran kita dengan berbagai hal, akhirnya kita langsung aja repot dengan semua kesibukan kita lupa untuk berdoa. Ya, mari kita belajar seperti Tuhan Yesus dalam berbagai keadaan. Kita mau lakukan doa kita mau bawa doa kita mau bawa komunikasi kita di hadapan Tuhan. Dan kita juga belajar satu hal dari Tuhan Yesus, yaitu Tuhan itu berdoa untuk berbagai hal. Ya, kalau kita lihat di Lukas 6 ayat 12 dan 13 itu, ini di mana ayat-ayat di mana diceritakan Tuhan Yesus memanggil ke-12 rasul. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul.
Ya, Tuhan Yesus itu berdoa meminta pimpinan Tuhan, ya, meminta tuntunan Tuhan. Apa yang harus dilakukan dalam kondisi ini? Mana di antara orang-orang yang sekian banyak ini yang akan dipilih menjadi rasul-rasul? Sama seperti kita, waktu kita mau membuat keputusan, ada baiknya kita berdoa. Tentunya kita harus buat perencanaan. Tentunya kita harus menggunakan logika kita, hikmat kita untuk mempertimbangkan mana di antara itu adalah pilihan yang terbaik. Tapi tentunya juga dalam pertimbangan kita, dalam logika kita tersebut, jangan lupa untuk kita berdoa. Kita tanya sama Tuhan, mana yang terbaik Tuhan? Kita mohon pimpinan Tuhan. Tuhan tolong, logika saya mempertimbangkan demikian, hikmat saya mempertimbangkan seperti ini. Kalau dari Tuhan seperti apa? Ya, kita belajar untuk minta pimpinan Tuhan Yesus. Contoh yang kedua, apa sih yang Tuhan Yesus berdoa untuk apa nih yang kedua ini? Di sini kita lihat di Matius 26 ayat 39. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Yang di bagian kedua ini, Tuhan Yesus itu berdoa untuk menyatakan keinginannya supaya bisa melakukan kehendak Bapa. Seringkali kita dengar ya, khotbah-khotbah yang menyatakan kehendak kita atau kehendak Bapa, kehendak kita atau kehendak Tuhan, seperti itu. Dan kita mungkin bingung, ada hal-hal yang membuat kita bingung. Kadang-kadang ada pertimbangan-pertimbangan A atau B, yang mana yang memuliakan Tuhan? A atau B? Jangan-jangan kalau saya pilih A, ini lebih memuliakan saya, lebih menyenangkan saya, atau ya mungkin yang B. Gak jarang kita bingung dalam saat-saat yang seperti itu. Tapi ingat baik-baik bahwa kita bisa loh berdoa supaya kita bisa melakukan kehendak Tuhan. Sebelum kita memilih sesuatu, sebelum kita merencanakan melakukan sesuatu, kita berdoa supaya Tuhan, saya minta supaya kehendak Tuhan yang jadi. Saya mungkin punya hikmat yang terbatas, kecerdasan yang terbatas sehingga saya memutuskan hanya bisa seperti ini. Tetapi saya mau Tuhan supaya yang saya lakukan ini itu bisa memuliakan Engkau, bisa sesuai dengan kehendak Engkau. Pimpin saya ya Tuhan, seperti itu. Contoh lagi yang ketiga. Nah, kalau yang ini saya yakin kemungkinan besar, sebagian besar dari kita pasti sering melakukannya ya. Yaitu di Yohanes 6 ayat 11. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Ya, jadi yang ini adalah Yesus itu berdoa bersyukur atas makanan, atas berkat yang diterima. Seberapa sering sih kita doa makan? Kalau kita hitung, coba kita umur berapa nih? Kita kalikan 365, kita kali 3 deh, anggap ya setiap orang sehari makan 3 kali. Saya tahu ada rekan-rekan yang makan mungkin sehari cuma 2 kali ya. Kita anggaplah seperti itu. Berkali-kali kita berdoa untuk makan. Sesekali mungkin seringkali ya, bukan sesekali bahkan. Seringkali kita bisa jadi seperti rutinitas. Cuma seperti, oh Tuhan terima kasih untuk makan ini, amin. Bisa jadi seperti itu ya. Tapi alangkah baiknya kalau kita bisa memperhatikan baik-baik, mengucap syukur dengan sungguh-sungguh atas apa yang kita bisa nikmati. Mungkin makanan kita bukan suatu makanan yang mewah. Mungkin makanan kita suatu yang sederhana, seadanya. Tapi itu adalah bukti pemeliharaan Tuhan untuk kita. Bukti bahwa hari ini nih, saat kita sedang makan ini nih, Tuhan sedang memberikan berkat-Nya loh untuk kita. Jadi waktu kita berdoa makan, yuk kita berdoanya dengan sungguh-sungguh bahwa memang makasih loh Tuhan. Sungguh karena Engkau, aku bisa untuk menikmati berkat ini, makanan ini, saat ini. Nah, kalau kita lihat tadi yang tadi saya sudah jelaskan sedikit, Tuhan Yesus itu
adalah seorang pendoa ya, seorang prajurit doa. Tuhan itu sebenarnya Tuhan Yesus adalah Allah anak ya, seperti kita tahu. Tuhan itu pada saat berada di dunia punya kuasa atas banyak hal ya. Kita tahu ya contoh-contoh ya, seperti misalnya setan-setan tunduk pada Tuhan Yesus ya. Badai bisa stop dengan satu kalimat Tuhan Yesus, betapa berkuasanya Tuhan Yesus selama waktu Tuhan ada di dunia ini. Namun Tuhan itu tetap selalu mencari Allah Bapa dalam doa-doanya. Mungkin kita jadi mikir ya, jadi kayak sulit paham misalnya ya. Kok kenapa sih udah sehebat itu masih aja Tuhan mau mencari Allah Bapa? Bukan mau ya, selalu mencari Allah Bapa. Nah, ini adalah suatu pelajaran yang penting banget. Sebenarnya sederhana ya, tapi penting supaya kita bisa paham. Kalau Tuhan aja, Tuhan Yesus aja perlu untuk berdoa mencari Allah Bapa supaya Tuhan bisa melakukan pekerjaannya di bumi ini, apalagi kita. Ya, Tuhan aja yang punya semua kuasa itu, yang punya semua karunia-karunia tersebut aja itu selalu bisa menyempatkan waktunya untuk berdoa mencari Tuhan. Apalagi kita yang gak ada apa-apanya dibandingkan Tuhan Yesus. Kalau misalnya hari ini, sepanjang hari ini dari pagi sampai sore, apa sih yang Anda hadapi, apa sih yang saya hadapi? Kalau misalnya kita berpikir seperti Tuhan, ya, bahwa seperti yang tadi saya sampaikan, kita sedang membuat keputusan, kita berdoa, kita sedang ingin melakukan kehendak Bapa, harus melakukan apa, kita berdoa. Dalam waktu istirahat kita berdoa seperti itu. Kita bisa mengikuti teladan Tuhan Yesus. Kita bisa meniru teladan Tuhan Yesus, selalu berdoa terlebih dahulu. Selalu mencari Tuhan terlebih dahulu. Yuk kita semua kita belajar untuk menjadikan cara-cara Tuhan Yesus ini untuk selalu berdoa, untuk kita lakukan dalam hidup kita. Ini sesuatu yang sederhana, tapi seringkali kita bosan. Hari ini kita diingatkan lagi, yuk kita berdoa. Sedang mengerjakan apa, sedang mengalami apa, sedang melakukan apa, yuk kita berdoa. Kita bawa ke hadapan Tuhan. Yuk kita berdoa, kita bersekutu dengan Tuhan. Jangan kita terlalu percaya diri, mau menjalani semua dengan kehebatan-kehebatan kita, yang nyatanya gak ada apa-apanya loh kalau dibandingkan Tuhan Yesus. Tapi biar kita semua selalu bergantung, berpegang, mencari Tuhan kita. Yuk mari kita satukan hati, kita mau tutup dengan doa. Tuhan, ampuni kami Tuhan kalau seringkali kami lalai, seringkali kami malas untuk berdoa ya Bapa. Sekali lagi kami diingatkan Tuhan mengenai pentingnya untuk kami berdoa, biar kami boleh untuk melakukannya Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh. Supaya kami boleh menggenapi rencana-Mu, visi yang Kau berikan kepada setiap kami Tuhan di bumi ini selama kami hidup ya Bapa. Terima kasih Tuhan, meteraikan Tuhan akan firman-Mu ini dalam hati dan pikiran kami ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman yang boleh mengingatkan kami, firman yang boleh kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Bapak buat cinta Bapak yang begitu luar biasa sepanjang hidup kami. Bapak menjaga, melindungi, dan memelihara kami dengan begitu heran ya Bapak. Pada saat ini kami berdoa untuk anak-anak-Mu ya Bapak di GBI Petojo ya Bapak. Bapak yang jamah, Bapak yang urapi, kalau mereka sakit Bapak sembuhkan. Kalau mereka kesusahan Bapak tolong ya Bapak. Yang pikirannya buntu Bapak bukakan jalan, berikan berkat yang luar biasa untuk Bapak Gembala kami, Bapak Cahya dan Ibu Nancy ya Bapak beserta seluruh keluarganya. Pakai hidupnya dengan heran, diberikan kesehatan yang prima, diberikan kekuatan dan kemenangan serta hikmat, akal budi dan kebijaksanaan. Bapak
Kami juga rindu untuk bangsa dan negara Indonesia untuk lebih banyak mengenal Bapa, sehingga mereka dapat berjalan bersama Bapa. Bukakan jalan dan lindungi anak-anak-Mu yang ada dalam Indonesia, karena Indonesia milik-Mu ya Bapa. Indonesia akan dijaga dan dipimpin oleh Bapa. Terima kasih ya Bapa. Urapi setiap petugas-petugas ya Bapa. Biarlah mereka sungguh-sungguh bekerja walaupun tidak nyata sekali ya Bapak, tetapi Bapak akan memakainya dengan heran kalau anak-anak-Mu sungguh-sungguh bekerja untuk Bapak. Terima kasih ya Bapak, kekuatan, kemenangan, kemurahan, dan kasih sayang Bapak sudah kami terima hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Amin. Shalom saudara, saya percaya bahwa malam hari ini kita telah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Dan setiap pujian penyembahan yang dinaikkan di hadapan Bapa kita di sorga, ini sungguh menjadi persembahan yang berbau harum, sehingga kemuliaan, pujian, penyembahan itu hanya bagi Dia Raja di atas segala raja. Mari kita mau akhiri ibadah doa Rabu pada malam ini, kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur kepadamu untuk saat ini Engkau telah membawa setiap jemaat-Mu yang Engkau kasihi dan Engkau sayangi untuk boleh selalu dekat kepadamu. Tuhan, ajar kami untuk tetap setia dan bertekun di dalam doa, karena sungguh ketika kami berdoa Engkau melawat kami, Engkau menjamah kami, dan Engkau membukakan hati dan pikiran kami bahwa kemenangan telah Engkau sediakan buat setiap kami yang percaya kepadamu. Engkaulah harapan kami, Engkaulah kota benteng kami, Engkaulah gunung batu kami. Terima kasih Bapa, Engkau berkati Tuhan Karina yang telah menyampaikan akan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Engkau akan memakainya lebih heran lagi. Biarlah Tuhan terus memberikan hikmat hari lepas hari di dalam setiap apa yang Dia kerjakan, sungguh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, biarlah saat ini mari kita membuka kedua tangan kita mau menerima akan berkat Allah Bapa di sorga. Kekasih-kekasih Tuhan yang dikasihi dan disayangi oleh Tuhan, tetaplah tinggal terus di dalam pimpinan dan penyertaan-Nya, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu, Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia dari Allah Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan kuasa Roh Kudus, memberkati, menyertai saudara sekalian malam hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Kita yang percaya sama-sama berkata amin.